Halo teman-teman, di dunia pendidikan seringkali kita dihadapkan dengan berbagai persoalan seperti siswa yang tidak fokus, tim yang kurang kompak, atau program yang tidak berjalan sesuai rencana. Dan seringkali karena tuntutan waktu atau tekanan emosi, kita langsung bertindak begitu saja tanpa benar-benar memahami apa persoalan yang sedang kita hadapi. Padahal kalau kita salah memahami masalah, maka tindakan kita pun akan salah arah. Nah, disinilah pentingnya memiliki pendekatan problem solving yang terstruktur. Di video ini, kita akan mulai pembahasan pertama dari seri problem solving, yaitu memahami situasi saat ini. Dalam pembahasan ini, kita akan berusaha melihat masalah secara objektif, tanpa prasangka dan tanpa buru-buru menyimpulkan. Dan seperti biasa, jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video selanjutnya. Oke, baik. Sebelum mencari solusi, pertama yang kita lakukan adalah memahami masalahnya secara jernih. Tidak hanya sekedar merasa tahu, tapi benar-benar melihat dan mendefinisikan situasi tersebut. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengamati kondisi secara objektif dengan berusaha membuka ruang berpikir yang lebih luas dan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dianalisis. Kita akan belajar memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan situasi saat ini. Nah, situasi saat ini adalah gambaran nyata dari kondisi sekarang yang apa adanya, bukan apa yang kita harapkan. Bisa jadi berupa masalah yang muncul, hambatan yang belum terurai, atau bahkan peluang yang belum dimaksimalkan. Intinya, kita perlu berpikir jujur. Bukan apa yang ingin kita lihat, tapi apa yang betul-betul sedang terjadi. Namun sayangnya, kita sering terburu-buru menyimpulkan. Inilah kenapa penting untuk menerapkan prinsip buka ruang berpikir atau BRP. Usahakan jangan langsung menganggap itu sebagai suatu masalah sebelum benar-benar memahaminya. Coba teman-teman menghindari membuat asumsi atau menyederhanakan persoalan hanya dari satu sudut pandang saja. Coba teman-teman melatih diri untuk bertanya, kalau ini bukan masalahnya, apakah ada lagi penyebab lainnya ya? Untuk bisa membaca situasi secara utuh, teman-teman bisa menggunakan 3 pendekatan, yaitu pertama, observasilah secara langsung. Teman-teman coba amati dengan mata kepala sendiri secara langsung, tanpa dicampuri asumsi atau opini pribadi. Kedua, kumpulkan data dan fakta yang bisa diukur atau dibuktikan, seperti jumlah siswa yang tidak mengumpulkan tugas, waktu keterlambatan, atau hasil ulangan. Nah, yang ketiga, teman-teman coba melihat dari sudut pandang berbeda. Bukan hanya sebagai guru, tapi juga dari sisi siswa, orang tua, atau bahkan rekan sejawat. Lalu, ketika kita sudah bisa memetakan situasi, langkah berikutnya adalah membagi masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya, jika masalah besarnya adalah siswa tidak antusias belajar, jangan berhenti di situ. Pecah menjadi bagian kecil yang lebih konkret. Misalnya, apakah karena materinya tidak menarik, atau apakah karena metodenya monoton, atau apakah karena siswa merasa tidak terlibat? Nah, disinilah kita bisa menggunakan alat bantu seperti sketsa, tabel, atau mind map sederhana agar pemetaan lebih terstruktur. Agar teman-teman bisa langsung mempraktikkan, mari kita coba latihan kecil. Ambil saja studi kasus siswa kurang antusias belajar. Coba renungkan, apa situasi nyatanya? Apa saja data atau fakta yang bisa dikumpulkan? Dan bagaimana teman-teman bisa memecah masalah ini menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik? Sebelum kita akhiri, mari kita refleksikan bersama, apakah selama ini kita cenderung langsung menyimpulkan tanpa data yang cukup? Kemudian apakah kita benar-benar sudah membaca fakta atau hanya sekedar asumsi? Dan sudahkah kita membiasakan diri untuk memecah masalah besar agar lebih mudah dipahami? Jadi, untuk bisa menyelesaikan masalah, kita harus jujur dan jelas dalam melihat apa yang sedang terjadi.
Jangan langsung lari ke solusi sebelum benar-benar memahami situasi tersebut. Di video berikutnya, kita akan belajar menggali akar masalah. Ditunggu ya, jangan lupa klik like, subscribe, dan kita bisa saling sharing-sharing juga di kolom komentar. Sampai jumpa.